Api membakar puluhan rumah di Desa Pegat Bukur, Kecamatan Sambaliung, Berau, Kalimantan Timur. Tidak adanya mobil pemadam di sekitar lokasi menyebabkan kobaran api semakin tak terkendali. Apalagi hampir seluruh bangunan rumah warga di desa tersebut terbuat dari kayu. Kepala Desa Pegat Bukur, Suharyadi Kusuma, menyebut kebakaran berasal dari salah satu rumah warga. Namun penyebab pastinya belum diketahui. Suharyadi mengatakan total ada 98 rumah yang terbakar. Terus sekitar berapa rumah Pak kira-kira yang terbakar? Kurang lebih 1 RT 98 rumah. 98 rumah. Penanganan sementara untuk korban apakah diungsikan ke posko atau ke rumah keluarganya? Diungsikan. Kita buat posko. Usai kebakaran, warga setempat masih berupaya mengumpulkan harta benda yang masih tersisa. Pemerintah secepatnya akan membangun posko pengungsian untuk seluruh korban kebakaran. Dari Berau, Kalimantan Timur, Zuhri, iNews melaporkan. Penghitungan suara hasil pemilu tingkat kecamatan di Polewali Mandar, Sulawesi Barat diwarnai kericuhan. Seorang anggota KPUD di Musirawas Utara, Sumatera Selatan diserang oleh demonstran. Sidang pra-peradilan kasus Aiman Wicaksono hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Halo, selamat siang pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Camar Haenda. Dan saya Fani Maniar kembali hadir untuk menemani Anda dalam iNews Siang. Selain 3 berita utama tadi, iNews Siang juga akan menyuguhkan beragam informasi penting lainnya. Seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel Kampung Parakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban dan sepeda motor terseret 20 meter dari palang pintu. Seorang pengendara motor tewas tertabrak kereta api di perlintasan rel Kampung Parakan, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Korban tertabrak kereta Argo Parahyangan jurusan Jakarta-Bandung. Menurut saksi, korban tidak mengetahui ada kereta yang akan lewat. Ia tetap melaju kendaraannya melewati rel perlintasan yang tidak berpalang pintu dan langsung tersambar kereta yang melintas. Yang jaga itu nggak kelihatan. Tahu-tahu udah orang udah jatuh. Jenazah korban langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penyelidikan. Pemirsa, Satuan Reserse Kriminal Polsekta Penyelidikan Polrestabes Bandung berhasil menangkap 2 pelaku jambret terhadap seorang pelajar yang videonya viral di media sosial. Kedua pelaku yang ditangkap merupakan residivis dan baru keluar 2 minggu dari penjara. Dua pelaku jambret menyasar seorang pelajar di kawasan Sukaluyu, Kecamatan Cibiru, Kota Bandung, Jawa Barat. Dua pelaku yang membututi korban mengincar telepon genggam yang disimpan di bagasi depan motornya. Akibatnya korban terjatuh dari motor karena mempertahankan ponselnya. Korban berusaha mengejar namun pelaku berhasil melarikan diri. Berbekal rekaman CCTV, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap. Kedua pelaku nekat menjamret karena motif ekonomi dan baru keluar 2 minggu dari penjara. Kurang dari 24 jam, pelaku dapat ditangkap di pangkalan ojek Cilengkrang. 2 orang tersebut. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku menekam di sel tahanan polisi dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Diduga sakit hati, seorang wartawan media online menjadi korban penganiayaan. Mobil korban menjadi sasaran pembakaran oleh para pelaku.
tahu. Satu unit minibus milik wartawan media online di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara dibakar oleh 3 orang. Bukan hanya itu, korban juga sempat dianiaya oleh para pelaku. Hal ini diduga akibat pemberitaan yang dibuat oleh korban. Unit Jatanras Ditreskrimum Polda Sumatera Utara bergerak cepat melakukan identifikasi dan mengamankan 3 pelaku. 3 orang yang ditangkap berinisial NH, FDP, dan RA ditangkap beberapa hari usai melakukan aksi penganiayaan dan pembakaran terhadap mobil korban. Dan alhamdulillah secara singkat dari Krimum, yaitu Jatanras Krimum Polda Sumut, ini bergerak cepat mengungkap beberapa saksi dan mengumpulkan barang bukti, dan tersebutlah nama para pelaku yang ada di belakang ini. Dan dari ketiga pelaku ini sudah kita amankan beberapa barang bukti, diantaranya adalah motor, kemudian barang bukti bom molotov itu sendiri, dan HP, termasuk juga baju-baju yang ada di TKP. Atas perbuatannya, kini ketiga pelaku harus mendekam di sel tahanan Polda Sumatera Utara dan dijerat pasal 170 KUHP dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, 5 pencuri yang membobol rumah dosen dan menggasak emas senilai 6 miliar rupiah di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap. Para pelaku sudah mengamati rumah korban dan beraksi saat pemilik rumah pergi. Gimana Bu? Hadi. Ini Hadi. Tim Resmob Polda Sulawesi Selatan bersama Resmob Polsek Rapocini menangkap 3 pencuri yang membobol rumah seorang dosen. Ketiganya dibekuk saat sedang bersantai di sebuah kafe di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Selain 3 pencuri, polisi juga menangkap 2 orang yang menadah barang hasil curian. Kawanan pencuri ini beraksi Senin 12 Februari lalu di rumah salah satu dosen di Jalan Minasa Upah, Kota Makassar. Para pelaku menggasak 1 brankas di dalam rumah yang berisi uang, 2 emas batangan, dan perhiasan dengan total berat 4 kg senilai 6 miliar rupiah. Para pelaku beraksi saat rumah ditinggal penghuninya. Salah satu pelaku awalnya merusak pintu rumah, kemudian masuk dan mengambil brankas milik korban. Namun karena tidak sanggup mengangkatnya sendiri, pelaku lalu memanggil 2 rekannya untuk membawanya dengan sepeda motor. Menemukan brankas di kamar, terus membawa brankas itu ke depan rumah dan menghubungi rekannya, kemudian diangkat brankas tersebut menggunakan kendaraan roda 2. Itu isi brankas itu apa kemudian? Isi brankas itu berkas-berkas, surat, dan emas lebih kurang 4 kilo. Berarti total kerugian sekitar berapa? Total kerugian lebih kurang 6 miliar. 6 miliar kemudian. Yang kami amankan dari mereka emas, batangan, dan perhiasan-perhiasan lain. Beberapa sudah digunakan foya-foya kemudian? Beberapa sudah dilakukan foya-foya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kelima pelaku bersama barang bukti dibawa ke Polsek Rapocini guna proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Muhammad Nurbone, iNews melaporkan. Pemirsa, sidang pra-peradilan kasus Aiman Wicaksono hari ini digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tetaplah bersama kami, iNews yang akan segera kembali sesaat lagi.